Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Ini adalah majelis yang ketiga dari kaidah Thoriq Rodotul Mu'adil ya. Dan insya Allah barangkali pada kesempatan ini akan kita selesaikan tentang kaidah Thoriq Rodotul Mu'adil. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang kedua telah kita bahas tentang perbedaan antara Thoriq Rodotul Mu'adil dengan Thoriq Syatibiyah yang kita kenal ya, yaitu pada lafaz la ta'manna di surat Yusuf. Di mana untuk Thoriq Syatibiyah kita boleh membaca dengan dua wajah, yaitu boleh dengan membaca dengan ismam. Ismam itu memberikan isyarat ya, pada bibir, moncong ke depan, seakan-akan memberikan isyarat bahwa di huruf itu ada huruf yang berharokat dhammah ya. Tapi isyarat ini tanpa mengeluarkan suara. Itu arti daripada ismam. La ta'manna ya. La ta'manna. Adapun wajah yang kedua adalah raum, yaitu membunyikan harokat huruf nun yang berharokat dhammah ya, la ta'manuna. Itu dibaca lebih cepat ya, kurang dari satu harokat. La ta'manuna, la ta'manuna. Itu cara raum. Untuk syatibiyah boleh dengan dua cara tersebut. Adapun untuk Thoriq Rodotul Mu'adil maka tidak boleh kecuali dengan satu cara saja, yaitu dengan cara ismam. Baik, kemudian yang ke-10 ya, silakan dilihat di tabelnya. Ya. Ini pada lafaz yalhath dzalik. Yalhath dzalik di surat Al-A'raf. Demikian juga pada lafaz irkab ma'ana di surat Hud. Nanti silakan kita lihat ya di mushafnya. Dan yang ketiga pada lafaz nakhluqukum surat Al-Mursalat. Ini kalau kita baca dengan wasol pada lafaz ini ya, maka dibaca dengan idgham kamil, idgham secara sempurna. Untuk yalhad dzalika berarti dia di sa-nya huruf sa ini, huruf sa ya, diidghamkan pada huruf dal yang ada di setelahnya ya. Yalhad dzalik itu kalau diwasolkan. Untuk lafaz yang kedua irkab ma'ana ya, huruf ba-nya itu diidghamkan secara sempurna kepada huruf mim yang ada di depannya. Sehingga dibacanya irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Seperti itu. Bukan dibaca irkab ma'ana ya. Irkab ma'ana itu bacaan izhar ya, bukan idgham. Kalau idgham berarti dia ba-nya itu hilang, ba-nya dimasukkan ke huruf mim. Irkam ma'ana. Itu dinamakan dengan idgham kamil. Demikian juga lafaz yang ketiga nakhluqukum ya. Ini juga huruf qaf diidghamkan ke dalam huruf kaf. Nakhluqukum. Nakhluqukum. Jadi qafnya itu tidak dibaca. Ya, coba kita lihat di mushafnya. Ini terlihat di mushaf
atau masih bagan? Terlihat Ustaz udah masuk. Mushaf ya? Ya, alhamdulillah. Nama. Bisa terlihat sekarang ya, karena kemarin-kemarin tidak terlihat. Insya Allah. Ustaz. Terutama rekaman yang pertama itu nggak tahu ya, kenapa kok tidak ada gambarnya ya. Banyak sekali Qadarul, yang Ustaz jelaskan itu nggak ada ininya di display. Yang ya rekaman pertama. qadarullah ya. Darullah Mungkin nam. terpaksa harus lagi. Ya kalau Khair. nanti minta ada diulang, nggak apa-apa diulang lagi kalau memang belum jelas. Coba kita lihat ini yang di surat Al-A'raf. Nah, di sini perhatikan di ayat ke 176 ya. 176. Ini ya yang saya kasih tanda ya. Ini kan huruf fa ya. Kalau sebenarnya boleh berhenti aja di sini. Autat huyal has. Kemudian membaca dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Oh, boleh saja seorang baca demikian ya. Jadi waqaf pada kalimat yalhas. Tapi ingat kalau kita mau mewasolkan, nah di sini ada khilaf. Ya, ada khilaf, ada perbedaan di antara torik yang ada pada riwayat Hafiz. Ya. Ada torik yang membaca dengan idhar, sanya tetap dibaca ya. Au tatrukhu yalhath dzalik. Ya. Yalhath dzalik. Itu bacaan idhar namanya. Jadi sanya tetap dibaca. Dan nanti ada torik yang membaca dengan idgham. Sanya itu dimasukkan, diidghamkan ke dalam huruf dal. Namanya idgham. Idgham apa namanya ini? Yalhath dzalik. Sa dengan dal. Mutamathilain atau mutajanisain atau mutaqaribain. Ayo pilih salah satu dari tiga tadi. Mutamathilain, Mutaqarribain. mutaqa, Mutaqarribain. bukan ya. Apa ya? Satu lagi berarti. Kalau mutamathilan jelas bukan bukan ya. Kalau mutamathilan kan harus sama ya. Berarti apa? Mutaja Desain. ya mutajanisain. Karena satu jenis satu makhraj. Tak dengan dal itu satu makhraj. Baik, untuk torik yang kita pelajari ini yaitu torik Rodotul Madil. Ketika wasol pada ayat ini maka harus dibaca dengan dal yalhadzalik seperti itu. Au tatruhu yalhadzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Yaitu arti daripada idgham kamil. Dan ternyata torik Rodotul Madil sama dengan torik Syatibiyah ya. Syatibiyah itu ada yang di kolom yang pertama nih ya, Syatibiyah. Syatibiyah. Kemudian setelahnya ada torik Misbah. Torik Misbah. Ini torik yang kita belajar ini muadil ya. Ini muadil ada dua jalur yaitu alfil dengan zar'an. Baik alfil maupun zar'an sama aja ya. Di sini dibaca dengan idgham kamil dan ini juga sama berlaku juga untuk torik satibiyah sama torik misbah. Jadi yang ke-10 ini gampang insyaallah ya. Karena tidak ada perbedaan dengan torik satibiyah. Jadi sama dibaca dengan idgham. Demikian juga nanti ketika ketemu lafadz ini irkam ma'ana di surat Hud. Coba kita cek ya, nanti biar nanti bisa ditandain di mushaf para ikhwan sekalian. Ya. Surat Hud, surat yang ke-11. Ya. Ya, perhatikan di surat di ayat yang ke berapa ini?
42 ya. Ayat yang ke-42 ya. Di sini ada kata ya bunayya rukab ma'ana ya. Di sini. Mungkin ada sebagian di antara kita yang bacanya ya bunayya rukab ma'ana ya. Karena anggapnya itu banyak sukun ada dikolkolahkan. Jadi dibacanya demikian. Ya bunayya rukab ma'ana. Maka ini keliru ya kalau membaca demikian. Kalau dia membaca Thoriq Syatibiyah ataupun Thoriq Rodotul Muadil dan Misbah, maka tidak boleh dibaca dengan idhar. Di sini harus dibaca dengan idgham. Ya bunayya rukam ma'ana. Karena itu kalau diperhatikan ya di huruf mim itu diberi tanda tasdid ya di sini di atasnya. Ini menunjukkan bahwa banyak itu diidghamkan ke dalam huruf mim. Ya sebenarnya udah diberi tanda ini ya, diberi rambu-rambu. Ya, tapi meskipun udah diberi tanda terkadang ya ada aja yang lewat ya. Ya sama seperti kita lah terkadang ya di jalan ya udah dikasih rambu-rambu kecepatannya sekian, kecepatannya sekian, tapi masih aja dilanggar. Ya enggak? Ya, ya saya tidak akan menunjuk siapa pun ya. Tapi ada lah di antara kita yang mungkin seperti itu ya. Ya, sudah diberi rambu-rambu padahal, tapi masih ada yang apa? Tidak memperhatikan. Nah, ini juga sebenarnya sudah diberi tanda ya, di sini di lafaz ini dengan adanya tanda tasdid sama seperti tadi itu yang hadzalika juga diberi tanda tasdid menunjukkan bahwa itu ada idgham ya. Termasuk nanti di surat Al-Mursalat ya, alam nakhluqukum ya di sini ini huruf qaf ya tidak boleh dikolkolahkan ya. Jadi tidak boleh dibaca alam nakhluqukum, luqakum salah. Ingat hati-hati jangan dikolkolahkan ya. Tapi di sini huruf qafnya harus diidghamkan huruf kaf dengan sempurna. Alam nakhluqukum dengan sempurna. Ya, artinya seakan-akan qafnya itu hilang masuk ke dalam huruf kaf. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, insyaallah ya. Selanjutnya kaidah yang ke-11. Nah, di sini untuk yang sakta yang pada empat tempat, ya, sakta pada empat tempat yaitu di sini surat Al-Mutaffifin, kalla bal ron, ya. Kemudian di surat Al-Qiyamah, wa qila man raq, di surat Yasin, marqadina hadza, ya. Atau di surat Al-Kahfi jika diwasalkan, iwaja qayyima, ya. Iwaja qayyiman liyundir. Ya. Di sini untuk Thoriq Syatibiyah dan juga Thoriq Misbah harus disaktahkan ya. Kalau ingin mewasolkan pada empat lafaz ini. Ya, ini sih insya Allah sudah mengetahui semuanya ya. Ya, sudah tahu semuanya ini ya. Empat saktah yang wajib ya. Untuk Thoriq Syatibiyah memang harus disaktakan. Termasuk juga di Thoriq Misbah juga disaktahkan. Jadi berhenti sebentar tanpa mengambil nafas. Kalla bal ron wa qila man raq mim marqadina hadza iwaja qayyima. Adapun untuk Thoriq Rodotul Muadil ya maka tidak boleh dibaca saktah tapi dibaca dengan idraj. Idraj itu artinya dia tanpa saktah ya. Jadi bagaimana cara bacanya? Ya diidghamkan ya. Kalau itu memang harus idgham dan dibaca biasa kalau memang itu tidak ada hukum-hukum yang terkait dengannya ya. Jadi di sini di pada lafaz surat Mutaffifin cara bacanya adalah dengan mengidghamkan lam ke ro. Kalla barron ya. Kalla barron seperti itu. Coba kita lihat ya di surat Al-Mutaffifin.
Ya. Ya, perhatikan di ayat yang ke-14 ya. Ayat ke-14. Ya, di sini pada lafaz kalla bal ron ya. Ada tanda di sini ya. Kelihatan ya. Ini terlalu kecil mungkin ya. Tapi kita besarin. Nah, di sini ada huruf sin itu menunjukkan bahwa ini bacaan harus dibaca saktah kalau diwasolkan. Tapi ini berlaku kalau kita membaca torik syatibiyah. Adapun untuk torik rodotul mengadil maka ini tidak berlaku saktah ya. Jadi tanpa saktah ya. Jadi bacanya kalla barron seperti itu. Kalla barrana ala qulubihim. Ya, karena itu sekarang diingat-ingat jika ada di antara kita yang masih membaca tanpa sakta, ya, jadi bacanya kalla barrana ala qulubihim, padahal dia itu membaca mad jaiz seperti ini 4 harokat, ya artinya dia membaca turis satibiyah, berarti dia telah keliru, ya. Seharusnya pada lafaz ini dia harus disaktakan, ya. Harus dia baca sakta, ya. Kalau karena dia membaca turis satibiyah. Tapi kebalikannya, kalau seandainya dia membaca tarik Rodotul Mu'adil, ya, maka dia tidak boleh disaktakan. Kalla barrana ala qulubihim, dan majaisnya dia baca 2 harokat. Ya. Wa ma adraka ma sijjin. Ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Ya, ini dia baca 2 harokat. Tapi ketika di sini tidak dibaca saktah. Ya, ini ingat, ini kaidah penting ya. Jadi di Thorik Rodotul Mengadil itu tidak ada saktah pada 4 tempat. Ya. Jadi saktahnya dihapus. Hmm. Ini kaidah yang ke-11. Ya, nanti bisa dilihat ya di tempat yang lain saktahnya. Ya. Yang jelas untuk Thorik Rodotul Mengadil tidak boleh disaktahkan. Ya, saktahnya tidak berlaku di situ ya. Tanda-tandanya tidak berlaku. Ya, karena dia itu membaca Thorik yang berbeda dengan Thorik Satibiyah. Selanjutnya, kaidah yang ke-12 ya. Untuk huruf lain yang ada di awal surat Al-Maryam ya, dan juga ada di awal surat Asy-Syura, kaf ha ya ain shad hamim ain sin qaf. Khusus untuk huruf lain saja ya, huruf lain saja ya, karena untuk huruf yang lain itu sama ya, tidak ada perbedaan antara torik syatibiyah maupun yang lain. Di sini kita konsentrasinya pada huruf ain pada di 2 lafadz ini yang ada di awal surat Maryam dan awal surat Asy-Syura ya, huruf ain saja ya. Untuk torik syatibiyah itu boleh dibaca 4 harokat atau 6 harokat huruf ainnya. Boleh dibaca 4 harokat atau boleh dibaca 6 harokat. Ya. Kaf ha ya ain shad. Itu dibaca 4 harokat ya. Dan ini sama dengan torik misbah juga dibaca 4 ya. Namun untuk torik syatibiyah dia boleh membaca dengan 2 wajah. Ya, pertama seperti tadi dibaca 4 harokat, dan yang kedua dibaca 6 harokat sama dengan huruf sod dan juga sama dengan huruf kaf. Kaf ha ya ain shad. Yaitu dibaca 6 harokat. Ini torik siapa? Torik syatibiyah. Torik misbah cuma 4 ya. Adapun torik rodotul muadil, nah di sini dia dibaca koser, ya. Dibaca koser itu dibaca pendek, dibaca cuma 2 harokat saja untuk lainnya.
Huruf nganya dibaca 2 harokat. Ya. Kaf ha ya ain صاد كافها يا عين صاد. Seperti itu. Hamim ain sin qaf. Jadi pada 2 lafaz tadi itu untuk huruf ainnya itu dibaca 2 harokat saja. Ya, dalilnya di dalam bait matan Bahjatul Luhat, wa anhu suqutul maddi fi ainin aina waridun. Wa anhu suqutul maddi fi aina waridun. Ya, di torik ini huruf mad pada ain itu dihilangkan madnya menjadi qasr. Ya, ini yang apa menunjukkan perbedaan ya antara torik Rodotul Muadil dengan torik Syatibiyah maupun torik Misbah. Ya. Untuk Syatibiyah, A-nya boleh dibaca 4 atau 6. Torik Misbah 4. Ya, adapun torik Rodotul Muadil harus dibaca 2 harokat. Ya. Nanti bisa ditandain ya. Pokoknya huruf lain yang ada di awal surat itu cuma ada di 2 surat saja. Ya, pertama di surat Maryam, surat yang ke-19 ya. Kemudian yang kedua di surat Asy-Syura, surat yang ke-42. Ya, coba kita lihat sedikit. Ya, ini surat Zukhruf sebentar lagi. Nah, di sini ya. Huruf main di sini di surat Asy-Syura. Ya, ini dibaca untuk torik Rodotul Muadil dibaca 2 harokat saja ya. Kalau di torik Satibiyah, karena ini kan mushafnya pakai torik Satibiyah ya. Huruf main itu dia disamakan dengan yang lain ya, dibaca 6 harokat. Tapi dia punya wajah satu lagi yaitu 4 harokat ya. Hanya 6 itu yang dia lebih diutamakan 6 ya. Sehingga karena itulah dia ditulis di sini. Ditandain dengan adanya tanda ini, tanda apa? Tanda mat ini ya. Yang bentuknya seperti alis. Ini menunjukkan dia dibaca panjang 6 harokat. Ini kalau torik Syatibiyah. Tapi untuk torik Rodotul Muadil dia dibaca 2 harokat saja. Kemudian yang ada di surat Maryam di awal surat juga ya. Jadi ini insya Allah gampang diingat, ya, tidak perlu bingung. Yang ada yang lain cuma ada di 2 surat saja ya, surat Maryam dan surat Asy-Syura. Nah, ini yang ada di surat Maryam ya. Ini hanya untuk lain saja dibaca 2 harokat ya. Adapun yang kaf sebagaimana biasa ya dibaca 6. Ha dibaca 2 ya. Demikian juga ya dibaca 2 harokat. Sod dibaca 6 ya. Ini mau harus perlu dilatih ini karena selama ini kan kita taunya ain dibaca 4 atau 6. Jadi yang dibaca pendek ini agak susah. Ya, terus terang agak susah. Ya, harus sering dilatih. Kaf ha ya ain sad. Tapi insya Allah kalau sering berlatih insya Allah akan mudah semuanya ya, tidak ada yang susah kalau sering berlatih ya. Tidak ada kata susah. Baik, itu kaidah yang ke-12. Kaidah yang ke-13 yaitu pada lafaz firqin ya, jika diwasolkan kata firqin ya, firqin katodil azim ini ada di surat Asy-Syu'ara. Di sini ada perbedaan tentang
cara membaca ro, huruf ro-nya ini. Ya. Apakah ro, huruf ro-nya itu dibaca tebal? Fi ruqin kattodil azim. Ya, tebal itu dalam bahasa Arab namanya tafkhim ya. Tafkhim itu artinya adalah tebal. Ya. Tafkhim itu tebal. Tebal. Kebalikannya tarkik itu artinya tipis. Huruf ro ini merupakan huruf huruf yang unik ya, karena terkadang dia dibaca tebal dan terkadang dia bisa dibaca tipis. Kapan dibaca tebal dan kapan dibaca tipis itu harus mengikuti kaidah yang berlaku. Ya, tidak boleh kita sembarangan, semau kita ya. Kali ini kita baca tipis, nanti di ayat lain dibaca tebal, semau sendiri, tidak boleh demikian. Harus sesuai dengan kaidah yang berlaku ya, ada aturannya. Di sini di ayat yang ke ayat keberapa di sini ya? Nanti bisa dilihat ya, coba dilihat, kita lihat aja surat Asy-Syu'ara. Ini juga boleh ditandai di mushaf masing-masing, dikasih tanda pensil gitu ya. Nanti dikasih keterangan di sampingnya ya. Surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ya. Kon ya, ini Asy-Syu'ara. Ya, perhatikan di ayat yang ke-63 ya. Ayat 63 ini. Ini kita berbicara ketika kita mewasolkan lafadz ini ya, ketika diwasolkan ke huruf berikutnya. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Untuk bacaan kita ada dua wajah ya, satibiyah. Kita kan bacanya satibiyah biasanya ya. Ya. Ini punya boleh dua wajah. Pertama boleh dibaca dengan tebal. فكان كل فرق كالطود العظيم. Dan yang kedua boleh dibaca tipis. فكان كل فرق كالطود العظيم. فرق seperti itu tipis. فرق كالطود العظيم. Ya, itu untuk torik satibiyah boleh dengan dua wajah. Namun untuk torik rodotul mu'adil itu tidak boleh dibaca tipis, harus dibaca tebal ya. Harus dibaca tebal atau tafkhim. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Harus dibaca tebal ya. Jadi nanti bisa dikasih tanda, mungkin dikasih garis ya, pakai pensil di sini. Nanti dikasih keterangan ya. Ro dibaca tafkhim ya. Misalnya di sini pakai pensil aja. Ya, dibaca tafkhim atau tebal. Supaya kita nanti ketika membaca Thorik Rodotul Muadil itu ingat ya, ini rohnya harus dibaca dengan tebal, tidak boleh dibaca tipis. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi di sini untuk yang Thorik Syatibiyah ada dua wajah, dibaca tebal atau tipis. Untuk Thorik Rodotul Muadil dan juga Thorik Misbah ternyata sama dengan Rodotul Muadil, dibaca juga dengan tafkhim, menebalkan huruf ro. Wa tafkhimu ra firqin lada ayatil bahri. Di antara cirinya adalah wa tafkhimu ra, menebalkan ro pada kata firqin, yaitu di ayat surat Asy-Syu'ara ayat 63 tadi. Baik, selanjutnya perbedaan yang atau kaidah yang ke-14 ya, yaitu pada lafaz atani ya, di surat An-Naml dan juga salasila di surat Al-Insan ya. Ini ketika wakaf ya, ketika wakaf. Kalau tadi ini di sini kita ketika wasol ya, wasol itu maksudnya nyambung. Ketika wasol, ini ketika wakaf.
Wakaf itu berhenti, wakaf. Ya. Maka di sini ada perbedaan antara torik rodotul muadil dengan torik satibiyah. Untuk torik satibiyah, ketika wakaf pada kata atani, ya, itu boleh dengan dua cara, ya, yaitu dengan menetapkan adanya huruf ya, ya-nya tetap dibaca, jadi dibacanya atani, ya, atani. Dan yang kedua, menghilangkan huruf ya, ya, huruf ya-nya hilang, dihapus, atau namanya hadaf. Hadaf itu menghilangkan artinya ya. Hadaf itu artinya menghilangkan, membuang huruf ya, ya, dan membuang huruf alif. Hadaf itu artinya membuang, menghilangkan. Ya. Untuk torik misbah maupun torik rodotul muadil itu adalah membuang huruf yang ada di akhir itu. Di sini berarti huruf ya dibuang. Jadi ketika wakaf fama fama atan gitu ya. Fama atan. Adapun torik syatibiyah boleh dengan dua cara. Ya. Boleh dengan menetapkan ya atau menghilangkan ya. Jadi ketika wakaf boleh dengan dua wajah. Fama atan atau fama atani. Ya, kita lihat di surat An-Naml ya. Ya, ini kalau berhenti ya, kalau kita mau berhenti di situ. Nah, di sini di ayat yang ke-36 kita lihat di situ di mushaf. Kalau dia diwasolkan, ini kan ada huruf ya ya. Ya, fama ataniyallahu ya. Fama ataniyallah. Fama ataniyallahu khairum mimma atakum mimma atakum. Itu kalau diwasolkan. Ya. Jadi semuanya sama, tidak ada perbedaan ketika wasol. Jadi ada huruf ya. Yang jadi masalah adalah ketika diwakafkan, kita ingin berhenti pada lafadz ini. Ini sebenarnya bukan tempat berhenti, ya. Tapi terkadang perlu juga kita tahu, ya, andaikan disuruh berhenti oleh guru, coba berhenti di sini untuk menguji apakah kita itu tahu atau tidak. Ya, mungkin di antara kita bingung ya ketika wakaf di sini, ini kita membaca apa ini, ya. Maka untuk satibiyah boleh dengan dua cara. Fama fama atani atau fama atan dengan menetapkan ya atau menghilangkan ya. Adapun untuk Thoriq Rodotul Muadil yang sedang kita pelajari ini, maka tidak boleh dengan menetapkan ya, ya-nya harus dibuang. Ya, jadi cuma satu wajah aja. Fama fama atan hanya seperti itu aja. Di sini untuk Thoriq Rodotul Muadil ingat ya, di sini dibaca dua harokat ya. Ini mad jaiz. Fama atan. Gitu. Untuk Satibiyah boleh dua wajah. Fama atani. Satibiyah di sini empat ya. Fama atani atau fama atan. Adapun untuk Thoriq Rodotul Muadil juga sama dengan Thoriq Misbah, maka cuma satu wajah aja ya. Fama atan. Seperti itu ya. Demikian juga di surat Al-Insan ya, ada lafaz salasila. Surat Al-Insan pada kata salasila, ketika mau berhenti ya pada kata salasila itu juga untuk Thoriq Satibiyah itu ada dua wajah ya. Sebetulnya itu bukan tempat berhenti sih, tapi terkadang mungkin seorang perlu tahu juga ketika dia wakaf harus seperti apa yang dia lakukan. Nah, ini yang dimaksud ya di ayat yang keempat ya.
Kata inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Ini kalau diwasal kan alifnya hilang, ya. Benar enggak? Masih ingat? Ketika kita wasolkan ayat kata salasila ke kata wa aghlala, ya. Ini dibacanya salasila wa aghlala atau salasila wa aghlala. Pendek Ustadz. Pendek. Iya, dibaca pendek benar, ya. Dibaca pendek, ahsan, ya, dibaca pendek. Nah, sekarang pertanyaannya ketika wakof. Nah, kita tidak wasol. Kalau wasol gampang, semua orang tahu itu dibaca pendek. Bagaimana kalau wakof? Untuk satibiyah itu boleh dua wajah, ya. Boleh dibaca salasil, ya. Sebagaimana dia diwasolkan tanpa alif, ini juga wakof juga tanpa alif. Salasil, atau yang kedua menetapkan adanya alif sebagaimana yang ada di tulisan. Salasila, seperti itu. Salasila, boleh untuk satibiyah, ya. Untuk satibiyah. Tapi untuk torik rodotul mati tidak boleh demikian, ya. Torik rodotul mati itu membuang alif. Jadi bacanya ketika wakaf, ya, cuma satu wajah aja, yaitu salasil. Salasil, tidak boleh salasila, ya. Salasila itu untuk wajah yang kedua dari torik satibiyah, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami yang ini, ya. Ini juga boleh nanti dikasih keterangan, ya, di ayat surat Al-Insan ayat yang keempat ini nanti mungkin bisa ditulis di mushaf masing-masing di kata darus gitu, ya, supaya ingat ketika wakof ini misalnya wakof dengan membuang alif gitu, ya, membuang alifnya tidak dianggap tidak ada gitu, jadi bacanya salasil kalau wakof, ya. Tapi ini kan biasanya orang tidak wakof di sini, ya. Ini kan ayat ini kan bukan tempat wakof sebetulnya, ya, jadi sebenarnya tidak masalah sih, ya. Ini hanya sebagai pengetahuan aja kalau seandainya itu wakof, maka untuk torik rodatul muadil tidak boleh dengan menetapkan alif, tapi dibuang alifnya. Ya, ini kaidah yang ke-14. Selanjutnya, kaidah yang berikutnya yang ke-15, pada lafadz al-musaitirun. Ini cuma satu aja di Al-Qur'an, ya, al-musaitirun dengan alif lam. Al-musaitirun, yaitu yang ada di surat At-Tur. Di sini untuk torik satibiyah boleh dibaca sodnya itu boleh dibaca sod, juga boleh dibaca sin. Ya. Jadi bacanya al-musaytirun atau al-musaytirun. Boleh dibaca demikian. Namun untuk torik rodatul ma'adil, baik al-fil maupun zar'an, di sini harus dibaca dengan sin. Demikian juga torik nisbah juga dibaca dengan sin. Jadi bacanya al-musaytirun. Al-musaytirun. Coba kita cek, ya, di mushafnya. Surat At-Tur. Al-Waqi'ah. Oh ya, setelahnya ini. Ya, ayat 37, ya. Ya, perhatikan di sini. Di ayat ke-37. Ini kan ada huruf sin kecil, ya, di bawah shad ini. Ini menunjukkan bahwasannya pada torik satibiyah, karena mushaf ini kan pakai torik satibiyah, ini boleh dibaca dengan dua cara. Ya, pertama dibaca dengan shad, am humul musaytirun. Dan yang kedua boleh dibaca am humul musaytirun. Dua-duanya dibenarkan. Selama ini bacanya pakai apa? Shad apa sin? Pakai sod. Pakai shad, ya. Padahal boleh pakai sin untuk torik satibiyah. Ya, ini pengetahuan aja. Nah, boleh dengan pakai sin untuk torik satibiyah. Namun untuk torik rodotul madil dan juga torik nisbah tidak boleh pakai shad itu. Harus pakai sin. Ya. Kalau pakai shad disalahkan.
Jadi bacanya am humul musaytirun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun al musaytirun hanya boleh dengan sin. Untuk torik apa? Rodotul Muadil dan torik misbah. Nah, ini kaidah yang ke-15 ya. Kaidah yang ke-16 yaitu pada lafadz Yasin dan Nun wal Qalam, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini kalau dia diwasolkan dengan ayat setelahnya, ya, maka di sini ada perbedaan antara torik Satibiyah dengan torik Rodotul Muadil. Ya. Ini kalau kita berbicara ketika wasol ya, di surat ini, di surat Yasin dan surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam dulu coba kita lihat. Ya, di sini. Nah, ketika kita ingin menyambung ya, menyambung ayat ini nun dengan kata setelahnya. Kalau wakaf itu tidak ada masalah ya. Kalau wakaf ya seperti biasa aja. Dan kebanyakan memang orang itu wakaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Seperti itu ya. Aman kalau wakaf. Nah, yang tidak aman itu ketika wasol ya. Ini nunnya itu dibaca diidghamkan ke wawu ya. Ini kan ada huruf wawu masalahnya ya. Dan yang seperti ini cuma ada dua aja di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qalam dan surat Yasin. Ya. Yang lainnya tidak akan ditemukan. Ya. Cuma di surat Al-Qalam dan surat Yasin. Ini kalau diwasolkan, maka dari torik yang ada di riwayat Hafiz itu ada dua cara. Ada yang membaca idhar, nunnya dibaca idhar, dibaca jelas ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu dibaca idhar namanya. Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal seperti itu. Yasin wal ya. Dia dibaca idhar atau jelas. Torik Satibiyah demikian. Ini torik Satibiyah ya. Adapun untuk torik Rodotul Muadil itu ada dua cara. Ada dua wajah di sini. Torik Rodotul Muadil, torik Misbah sama dengan Satibiyah dibaca idhar. Yang harus kita perhatikan di sini ada torik Rodotul Muadil yang dibaca idhar, juga ada yang dibaca idgham. Ya. Di sini yang dibaca idhar, ya kita lihat di sini adalah jalur alfil ya. Ini jalur alfil. Kan al-muadil ada dua jalur lagi nih. Dipecah menjadi dua jalur, alfil dengan zar'an. Ya. Alfil ini kaidahnya hampir sama dengan satibiyah. Ya, ini hampir mirip lah dengan satibiyah ini. Ya. Kalau zar'an agak berbeda emang ya. Untuk alfil, maka di sini dikatakan ada apa? Idhar. Ya. Sama dengan satibiyah kan. Nah, yang berbeda adalah zar'an. Dia harus dibaca idgham. Ya, bagaimana cara membaca idgham? Ya, diidghamkan ke wawu sebagaimana biasa ya. Seperti kita membaca min waraihim gitu. Min waraihim. Ini juga sama. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi idghamkan dengan dengung, gunah. Ada gunah di situ. Demikian juga di surat Yasin juga sama, ya. Ini berlaku juga ketika kita membaca surat Yasin kalau mau disambung, ya. Kalau mau disambung juga di situ untuk Thoriq Rodotul Maghadil ada dua wajah ya. Ya.
Al-fil sama dengan Satibiyah dibaca idhar. Yasin wal Qur'anil Hakim. Untuk yang zar'an Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, itu bacaan idgham. Dan itu dibenarkan ya, bacaan idgham. Itu adalah bacaan zar'an dari Thoriq Rodotul Muadil. Ya, baik, itu kaidah yang ke-16 ya. Kaidah yang ke-17 pada lafaz bimusaytirin. Bimusaytir ini surat Al-Ghasyiyah ya. Lasta alaihim bimusaytir. Nah, kalau ini insyaallah mengerti semuanya ya. Pasti dibaca shot ya. Ya, untuk Satibiyah dibaca shot memang ya. Demikian juga Misbah. Adapun untuk Thoriq Rodotul Muadil ini ada dua cara pembacaan. Yang al-fil itu sama dengan Satibiyah dibaca shot ya. Lasta alaihim bimusaytir. Adapun yang zar'an maka harus dibaca dengan huruf sin. Nah, ini harus hati-hati. Ini juga perlu dikasih tanda gitu ya. Mungkin di mushaf masing-masing. Ya, silakan kalau ada pensil, pakai pensil aja, jangan pakai apa, jangan pakai ballpoint atau pakai spidol, jangan. Ya, ya. Karena ini Al-Quran, mushaf Al-Quran harus kita muliakan. Ditandai aja dengan pensil tipis gitu ya, untuk mengingat. Ya, di sini di surat Al-Ghasyiyah. Nah, ini. Nanti berarti di sini tulis nanti al-fil ya. Al-fil dengan shot ya. Dengan shot. Kalau zar'an dengan apa? Sin. Lasta alaihim bimusaytir. Seperti itu. Jadi nantinya kalau ada yang baca seperti itu jangan diburu-buru disalahkan ya. Oh, ini tadi ke imam baca, wah imam udah bisa baca, itu salah ya. Bacanya harusnya shot, dia bacanya sin. Ya, ternyata imam memang bacanya bukan bacaan Satibiyah ya, tapi dia membaca torik lain yang dibenarkan kalau membaca dengan huruf sin. Ya, selanjutnya yang berikutnya yang ke-18 pada lafaz bastoh, ada dua lafaz di sini, bastoh dan yabsutu. Ini bastoh itu di surat Al-Baqarah ya, dan yabsutu di surat maaf, bastoh itu di surat Al-A'raf. Sementara yabsutu itu di surat Al-Baqarah. Ya. Itu di mushaf itu sebenarnya sudah dikasih tanda ini, ada huruf sin ini. Untuk Satibiyah itu dibaca dengan sin. Ya. Ini cuma di dua tempat, nanti bisa diperhatikan ya. Di surat Al-Baqarah dan surat Al-A'raf. Ya. Kita lihat yang di Al-Baqarah dulu. Bentar ya, di ayatnya. Nah, di sini ayat 245 ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 245. Ya, kata ini.
Ini sebenarnya udah dikasih tanda ya oleh apa para masyayikh yang menerbitkan atau mencetak mushaf ini, yaitu dengan dituliskan huruf sin di atas shot ininya. Jadi kalau kita baca Syatibiyah jangan baca pakai shot ya, ingat ya. Ketika kita membaca dengan Thoriq Syatibiyah jangan tidak boleh dibaca dengan shot. Hati-hati ya. Memang di sini tulisannya shot ya. Jadi yang baca waya besutu itu keliru. Kalau dia membaca Thoriq Syatibiyah harus dengan sin. Sin udah ada tanda sebenarnya. Dikasih tanda sin di atas. Ini menunjukkan bahwa sinnya itu yang dibaca, bukan shot untuk Syatibiyah. Jadi bacanya waya besutu, su ditipiskan. Waya besutu ya. Bukan waya besut. Sin dengan shot itu kan sama makhraj tapi beda sifat ya. Sin itu tipis dan shot itu tebal. Di sini untuk Syatibiyah sama dengan alfil ya, dibaca dengan sin. Yang berbeda adalah zar'an. Zar'an di sini dia membaca dengan shot. Pada lafaz ini dibaca dengan shot ya. Jadi nanti bisa dikasih keterangan ya di samping di sini. Ya, mungkin di samping sini untuk alfil berarti sama dengan Syatibiyah ya. Alfil dibaca dengan sin ya. Yang zar'an nanti dibaca dengan shot ya. Ya. Silakan nanti bisa ditulis dengan pensil untuk mengingat-ingat aja ya supaya tidak salah ketika membaca. Dan ini nanti akan dijumpai juga di surat Al-A'raf kata bastoh ya. Itu pada kata bastoh. Ya, di sini di ayat yang ke-69 ya. Ayat 69 fil khalqi bastoh ya. Yang baca Syatibiyah tidak boleh dengan shot tapi dengan sin. Di sini udah dikasih tanda sebetulnya sinnya itu ada di atas. Jadi baca dengan sin bukan shot. Yang selama ini masih keliru tolong diperhatikan. Jadi kalau membaca Syatibiyah jangan membaca dengan shot lagi ya, tapi dibaca dengan sin. Yang baca dengan shot itu hanya Thoriq Zara'an saja. Di situ Thoriq Zara'an dari Rodotul Muadil. Ya. Alfil sama dengan Syatibiyah dibaca dengan sin. Jadi nanti juga bisa dikasih keterangan di samping ya. Alfil dibaca dengan sin. Alfil itu sama dengan Syatibiyah ya. Sementara Zara'an nanti dibaca dengan shot. Ini adalah kaidah yang ke-18 dan kaidah terakhir yaitu pada lafaz do'fin dan do'fa di surat Ar-Rum. Di surat Ar-Rum. Kata do'fin dan do'fa untuk Syatibiyah itu boleh dibaca dengan memfathahkan huruf dot ya, atau mendomahkan huruf dot. Ya, kedua-duanya dibolehkan. Ini untuk Thoriq apa? Thoriq Syatibiyah. Ya. Di sini memang tidak ditulis ada dengan domah ya. Karena memang wajah yang diutamakan sebenarnya fathah itu ya. Kita lihat di surat Ar-Rum ya. Ini ya ayat Ar-Rum ayat ke-454 ya. 54. Nanti juga boleh dikasih tanda ya di samping atau do'fin. Ini ada 3 lafaz di sini di ayat ini dan di sini. Kita bicarakan yang huruf dotnya ya. Dotnya itu tulis Syatibiyah itu boleh dibaca fathah atau boleh dibaca dengan dhamma ya. Dibaca dengan dhamma. Ini untuk Thoriq Syatibiyah. Jadi ada 2 wajah ya.
Adapun tarik rotul ma'adil maka beda. Alfil, alfil itu dengan fathah ya. Sementara zar'an itu dengan dhammah ya. Tiga-tiganya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Ini yang alfil ya. Yang zar'an. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Untuk Satibiyah ada dua wajah ya tadi, fathah dengan dhammah, dua-duanya dibolehkan. Tapi untuk yang Thariqatul Ma'adil ada dua perbedaan, ada dua jalur. Alfil dibaca fathah dan zar'an dibaca dengan dhammah. Baik, dengan demikian telah selesai ya kita pembahasan kita tentang kaidah dari Thariq Rodotul Mu'adil. Wanifidin rahimallah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebetulnya perbedaan Thariq yang ada di riwayat Hafiz itu ini tidak banyak ya. Ya kurang lebih sekitar 19 inilah, 19 perbedaan gitu ya. Atau mungkin kalau mau ditambah bisa 20-an gitu ya. Tidak banyak sebetulnya. Dan perbedaannya hanya berkisar masalah ini aja ya. Pada lafaz-lafaz ini nih yang diperselisihkan ini. Ini ada yang menyusun bagan ya. Terlihat enggak? Kecil tulisannya ya. Bisa baca? Bisa baca enggak? Kecil Ustaz. Kecil banget ya. Ya. Nah, di sini terlalu kecil ya. Tapi tidak apa ya. Ini sebagai gambaran aja ya. Ini bagian itu mempelajari torik-torik yang ada di pada riwayat Hafiz gitu. Torik-torik yang ada pada riwayat Hafiz. Ini sebutkan ada di sini adalah nama toriknya nih. Yang di kolom pertama ini. Ini kolom ini nama torik ini ya. Torik Al-Hamami, Anil Awali terus sampai berapa sini? Ada 57 atau 46 nih ya. Terakhir ini ya. Ini nama toriknya ya. Terus di sini yang ada di sampingnya ini adalah tema perbedaannya ini. Bisa baca ini yang di sini? Apa bacanya? Saya besar. Bisa? Apa ini? Miring ya? Mat munfasil. Ya, mat munfasil ya. Mat munfasil. Ini di sini Ahmami ada yang baca dua, ya, ada yang baca dua, ada tiga atau dua, ada yang baca tiga atau dua dan seterusnya. Ini ada yang baca lima, empat. Ini macam-macamnya ini, subhanallah ya. Ini kita kalau ingin baca torik sesuai dengan kaidah para masyayikh ya dengan ini bisa memakai jadwal ini ya. Tapi seharusnya memang kita ketika membaca harus dengan talaki ya, berguru kepada seorang itu, jangan membaca sendiri gitu. Di sampingnya apa tulisannya? Almat muttasil ya. Bisa baca almat muttasil? Ya, mat muttasil. Ini ada yang baca 4, ada yang baca 6 ya. Ada yang baca 5 ya. Ya, perbedaannya cuma itu aja sih. Kalau ada 4, ada yang baca 5, ada yang baca 6. Terus mengenai yang berikutnya ini gunah pada lam dan ro ya. Ada yang baca dengan gunah, ada yang tanpa gunah ya. Kemudian masalah saktah. Saktah sebelum hamzah ya. Ada yang baca tanpa saktah, ada yang dengan saktah ya. Nanti bisa dilihat ini mana yang baca dengan saktah. Oh, di ini torik ini.
dengan saktah ya. Kebanyakan tanpa saktah itu ya. Kemudian masalah takbir ya. Ini yang masalah ini ya. Mad munfasil, mad mutasil, gunnah pada lam dan ro, sakta sebelum hamzah, serta takbir itu disebut dengan permasalahan usul. Ya, usul karena ini sering terdapat ya di dalam Al-Qur'an. Sering diulang-ulang gitu. Adapun yang tidak terulang-ulang, jarang sedikit ya, sedikit terulang-ulang itu dinamakan farsh. Ya, di sini ada 16 perbedaan ya. Yang ini yang udah kita pelajari tadi tuh. Wa yabsutu bastah bimuswaitir al-muswaitirun ta'manna ya. Terus adzakarain yalhadzalik irkam ma'ana yasin nun. Kemudian sakta yang 4 ya. Marqadina iwaja manraq barron kata firqin di surat Asy-Syu'ara ya. Kemudian mengenai salasila ketika waqaf, atani ketika waqaf juga. Kemudian kata du'fan sama du'fin dan huruf ain pada 2 surat Maryam dan surat Asy-Syu'ara. Hanya itu aja sebetulnya, jadi tidak perlu dibingungkan. Yang penting yang kita ketahui aja dulu lah ya, asyatibiyah dengan ini dulu ya. Asyatibiyah dengan apa? Dengan Thoriq Rodotul Muadil. Baik, dengan demikian telah kita selesaikan bersama kaidah Thoriq Rodotul Muadil dari riwayat Hafiz. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum jelas? Jelas ya, insya Allah. Alhamdulillah kalau jelas. Nanti kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan ya. Baik, mungkin ini aja dulu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.